Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang mengenai tugas ekologi industri yang tugasnya menggali informasi terkait audit lingkungan yang ada di Indonesia dan Jepang. Untuk slide selanjutnya, jadi audit lingkungan adalah pemeriksaan sistematis untuk menilai tanggung jawab lingkungan perusahaan. Beberapa prinsip dasar audit lingkungan ini meliputinya antara lain sistem audit dilakukan secara terencana dan berurutan. Kemudian terdokumentasi. Jadi hasil audit ini didokumentasikan secara tertulis. Kemudian objektif, audit dilakukan secara independen dan objektif. Kemudian komprehensif, audit ini mencakup berbagai aspek lingkungan dan pengukuran dengan prosedur standar, yaitu pengukuran dilakukan dengan metode yang telah ditetapkan serta dukungan dari manajemen. Jadi audit ini memerlukan dukungan dari manajemen perusahaan. Lalu selanjutnya ada regulasi, proses, dan prosedur audit lingkungan. Regulasi ini terkait audit lingkungan dapat berbeda di setiap negara. Di Indonesia, regulasi audit lingkungan termasuk dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup atau PPLH. Proses audit melibatkan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan hasil audit. Prosedur audit mencakup langkah-langkah detail dalam melakukan audit, seperti pengumpulan data, wawancara, dan analisis. Berikut ada beberapa manfaat audit lingkungan, seperti membantu menjaga lingkungan dan meminimalkan resiko aktivitas bisnis terhadap lingkungan dan kesehatan manusia, meningkatkan reputasi perusahaan dan membuka peluang pemasaran baru, dan menghindari kampanye negatif yang beradaptasi dengan peraturan lingkungan yang lebih kuat. Selanjutnya yaitu regulasi audit lingkungan di Jepang mencakup beberapa aspek akuntansi lingkungan. Semua perusahaan di Jepang diwajibkan menerapkan akuntansi lingkungan. Ini termasuk pelaporan biaya dan kewajiban lingkungan serta aktivitas konservasi lingkungan yang dilakukan oleh perusahaan. 2. Panduan akuntansi lingkungan. Pada tahun 2000, Kementerian Lingkungan Hidup Jepang mengeluarkan panduan akuntansi lingkungan yang kemudian disempurnakan pada tahun 2002 dan 20051. 3. Manajemen sampah dan daur ulang. Di Jepang sendiri memiliki kebijakan pengelolaan sampah dan teknologi daur ulang yang ketat dan dengan tujuan meningkatkan produktivitas sumber daya dan rasio daur ulang, serta mengurangi jumlah pembuangan akhir. 4. Dewan Audit. Dewan Audit di Jepang meninjau pengeluaran pemerintah dan menyerahkan laporan tahunan kepada Diet dengan independensi substansial dari kontrol kabinet dan Diet. 5. Kebijakan ramah lingkungan. Pada tiap daerah di Jepang memiliki sistem pemilahan sampah sendiri yang mencakup pemilahan sampah yang bisa dibakar, tidak bisa dibakar, serta kertas, plastik, kaleng, karton, styrofoam, botol PET, baterai, pecahan kaca, dan lain-lain. 6. Otoritas Regulasi Nuklir. Pada tahun 2011, Kabinet Jepang menyetujui rencana untuk membentuk pengawas energi baru di bawah Kementerian Lingkungan Hidup dan Otoritas
regulasi nuklir didirikan pada tahun 2012? Selanjutnya, perbandingan prinsip dasar audit lingkungan antara Jepang dan Indonesia dapat dilihat dari beberapa aspek. 1. Keterbukaan informasi. Di Jepang ada penekanan kuat dan transparansi dan keterbukaan informasi lingkungan kepada publik. Di Indonesia sendiri keterbukaan informasi juga menjadi bagian dari prinsip audit lingkungan, namun mungkin tidak seketat di Jepang. Partisipasi masyarakat. Jepang melibatkan masyarakat secara luas dalam proses audit lingkungan, termasuk dalam konsultasi dan pengambilan keputusan. Indonesia juga mendorong partisipasi masyarakat dalam proses audit lingkungan. Sesuai dengan UU nomor 232 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Pengkajian dampak lingkungan atau EIA. Di Jepang sendiri, EIA dianggap sebagai instrumen penting dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan lingkungan. Di Indonesia, AMDAL atau analisis mengenai dampak lingkungan merupakan bagian dari proses perencanaan dan pengambilan keputusan untuk proyek-proyek yang berpotensi memberikan dampak signifikan terhadap lingkungan. Terakhir, pertimbangan lingkungan dan sosial. 1. Audit lingkungan di Jepang tidak hanya mempertimbangkan aspek lingkungan, tetapi juga aspek sosial dan hak asasi manusia. Di Indonesia sendiri, pertimbangan sosial juga menjadi bagian dari proses AMDAL. Meskipun mungkin tidak sekomprehensif di Jepang. Oke, selanjutnya perbandingan regulasi audit lingkungan di Jepang dan di Indonesia. Yang pertama adalah sanksi pencemaran lingkungan. Di Jepang tersendiri, regulasi terkait sanksi pencemaran lingkungan di Jepang itu lebih ketat, di mana peraturan mengenai penggunaan sanksi pidana, pengawasan, izin, dan mekanisme bukti dengan konsep strict liability yang lebih ketat. Selanjutnya untuk di Indonesia sendiri telah disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, terjadi perubahan dalam sanksi pencemaran lingkungan dan beberapa pasal penting yang diubah, termasuk perubahan izin lingkungan menjadi persetujuan lingkungan, penambahan sanksi berupa denda administratif, dan pergeseran konsep stretch. Yang kedua adalah keterlibatan masyarakat. Di Jepang sendiri melibatkan masyarakat secara luas dalam proses pengelolaan audit lingkungan. Dan di Indonesia sendiri juga mendorong partisipasi masyarakat dalam proses audit lingkungan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Dan yang terakhir adalah pengkajian dampak lingkungan atau IEA. Di Jepang sendiri penggunaan IEA sebagai instrumen penting dalam pengambilan keputusan terkait lingkungan. Sedangkan di Indonesia sendiri penggunaan AMDAL sebagai bagian dari proses perencanaan dan pengambilan keputusan untuk proyek-proyek yang berpotensi memberikan dampak signifikan terhadap lingkungan. Oke, mungkin cukup sekian presentasi tugas ekologi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.